Assalamualaikum ini Pak Dar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Iin atau Bu Idri. Gimana nih? Iya, Ada sesuatu yang ingin disampaikan iya. atau apa? Iya ini Pak. Kebetulan kok saya, aduh gimana ya, hatinya agak, aduh nggak karuan ini Pak. Melihat teman-teman saya di sekolahan beda sama sekolahannya Pak Dar ini. Iya nih Pak. Jadi gini Pak, tentang program pembiasaan baik. Ini nih di sekolah itu agak masih ruwet Pak jalannya. Nah, yang sudah saya mulai terapkan kepada siswa Pak. Jadi kemarin itu saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan saya untuk melakukan pembiasaan baik Pak. Tapi kok kayaknya aduh gimana gitu nih saya pengen sharing sama Pak Dar ini. Bagaimana ini Pak? Oh iya. Tapi sebelumnya sehat kan Bu ya? Alhamdulillah Pak, Oh ini iya saya sehat. Pak Jas sehat. gimana sehat? Iya sehat Alhamdulillah. Ini nanti Iya. mumpung ada kesempatan ya, kita Nggih. bicarakan apa yang jadi permasalahan Bu Indri. Nah, tadi saya dengar kaitannya dengan pembiasaan baik ya. Nggih, Pak. Iya. Nah, kebiasaan baik itu memang sudah diterapkan belum di sekolahnya Bu Indri? Dan Sudah, itu Pak. sudah ya? Oh, Mhm. sudah. Kemudian Bu In juga sudah menyampaikan pembiasaan baik itu kepada rekan-rekannya. Lah, Iya, Bu ingin yang ingin dapat dari percakapan ini nanti kira-kira apa ini yang ingin didapatkan dari percakapannya? iya. Dari percakapan ini nih sharing saya sama Pak Dar sebagai Pak Dar itu aduh orangnya saya apa ya, utamakan nih ya maksudnya saya untuk contoh saya ini Pak, saya menginginkan percakapan ini itu nantinya untuk memotivasi teman-teman saya Pak, untuk dapat melaksanakan program pembiasaan yang baik ini dan guru piket agar datangnya itu lebih awal Pak. Karena apa Pak? Lebih pagi. Karena mayoritas di guru-guru SD saya itu berangkatnya itu ya misalnya jam 7 ya telat-telatnya jam 7.15 nembe mangkat Pak, kados niku Pak. Kasihan murid-muridnya kayak gitu Pak, maksudnya kurang disiplin dalam penerapan sehari-harinya, kados niku Pak. Nah berangkatnya itu Oh, agak kurang, terus cara menyambutnya siswa pun kalau saya punya gambaran di SD-nya Pak Dar, penyambutan siswanya oke banget, jalan terus dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau di SD-nya saya itu latah-latahan Pak, kalau dipukul baru jalan, dipukul baru jalan, kados niku Pak. oh iya, jangan Iya, terlalu menyanjung sama saja. Ya, sama saja. Selaku iya itu. pendidik tentunya kita harus punya kesadaran, harus punya apa namanya, niat baik untuk bagaimana mendidik anak-anak. Nah, sekarang terus langkah apa yang sudah Bu Iin lakukan untuk memotivasi rekan-rekan tersebut yang datangnya terlambat atau mungkin yang masih belum melakukan disiplin, itu apa yang dilakukan langkah-langkahnya untuk Mungkin melaksanakan pembiasaan ini, nggih? Gimana Bu In? mungkin tuh mungkin saya yang pertama akan mengajak teman-teman saya berkolaborasi. Ya, kemudian masalahnya itu tambah ke sini cepat selesai. Tapi itu saya bingung Pak dengan teman-teman Ya. saya. Uh, Mereka itu membiarkan muridnya itu terserah secara dewek dalam pelaksanaannya. Padahal kita itu ayolah kita berkolaborasi, kita bareng-bareng. Tapi wis lah jorna bae cuek bebek kados niku Pak. Niku wah itu yang akhirnya jadi carut marut saya sendiri itu Pak. Berarti kata kuncinya itu membiarkan ya teman-teman dari Nggih, ini tuh. Oh, iya nah ini Pak. yang dimaksud membiarkan bagaimana? Kan seharusnya kita selaku guru harus bisa peduli dan juga apa itu punya menyadarkan anak-anak, memberikan contoh yang baik. Kok malah membiarkan ini bagaimana maksudnya, Bu? Iya, Pak. Jadi pada saat mereka berbaris, ini contohnya ya, Pak. Pada saat mereka berbaris, murid-murid kita berbaris di depan kelas, itu guru-gurunya belum pada masuk kelas juga, Pak. Belum pada masuk kelas, sehingga murid-muridnya menunggu lama untuk masuk kelas. Kadang-kadang kan yang namanya kalau model-model
Ya kalau sekarang itu kita ngajarkan kita standby dulu, nanti murid ngikutin. Kalau ini muridnya tekan deset, tapi Hmm. gurunya carry. Akhirnya Oh, pada tukaran, gelut-gelutan, kayak gitu Pak. Ini nih yang oh, repot iya, Pak. iya, iya. Oh, berarti Iya. apa namanya, di saat akan mulai pembelajaran ini murid-murid malah justru yang menunggu guru ya, yang Nggih. masuk ke kelas. Wah, Iya ini betul. tidak boleh dibiarkan ya, sehingga kalau anak terlalu lama menunggu tadi yang disampaikan Bu Iin benar, akhirnya mereka rame, ada yang berantem, ada yang lah itu kalau itu membahayakan. Lah, kemudian ada lagi nggak Bu Iin Iya, pembiasaan yang dilanggar itu tadi? ada Pak. Ada, karena gurunya Apa? memang identik dengan kurang disiplin, pasti ada Pak. Ada Pak, Iya. guru-gurunya itu berangkatnya kurang pagi Pak, kurang Hmm. pagi. Sehingga pada saat jadwal penyambutan siswa di depan pintu gerbang, sering tidak ada guru yang menyambut siswa masuk sekolah. Nah, padahal udah ada penerapannya seperti itu. Ketika berangkat sekolah, gurunya udah standby penyambutan siswa di pintu gerbang. Salaman, kasih salaman sama murid, tapi nyatanya gurunya zong, Pak, kedas niku. Oh iya, berarti kalau disesuaikan dengan kondisi yang normal atau yang baik, itu kan levelnya 10 Bu ya, artinya Ya, semua berjalan baik, muridnya disiplin, apa gurunya juga disiplin, melakukan pembiasaan baik itu kalau nilai nggih, maksimal kan 10 nih. Nah, nggih. kalau keadaan seperti yang dialami di sekolah Bu Iin, yang dialami oleh rekan-rekan guru tersebut, kira-kira Bu Iin memberi nilai berapa nih, di angka berapa dari 1 sampai 10? Iya, Pak. Ini kalau saya mau menentukan nilai, kayaknya kalau ketinggian nggak mungkin ya, Pak. Kita tarafnya sedang saja, sedang tapi naik satu aja wes. Nah, itu di angka 6 kemungkinan, Pak. Di angka Hmm, 6 kira-kira, Pak, berada di angka 6. Saya pingin juga bisa naik, tapi nggak tahulah nanti bagaimana gitu. ya. Kalau di angka 6 berarti masih jauh ya dari kata sempurna. Kalau tadi kata sempurnanya Iya, kan 10 ya. Berarti kalau oke. misal masih di angka 6 perlu ada untuk Gemblengan. didongkrak lagi ya, penggembleng atau diberikan pembimbingan ini ya. Nah, Nggih, leres, Pak. Bu Nggih. Iin kira-kira dari angka yang ada di guru-guru Bu Iin itu, kira-kira Bu Iin pengen lihat di angka berapa? Artinya ada kenaikan di angka berapa dengan kondisi sekarang? Iya, saya pengen ada kenaikan di angka yang tadinya grade-nya 6, saya ingin naik di angka grade 8, Pak. Kalau 10 nggak mungkin, 9 nggak mungkin, nggak usah lah. 8 aja kayaknya susah-susah gampang gitu, Pak. Karena kan itu atas kesadaran diri masing-masing ya, Pak. Betul Barangkali Pak Dar sekali. punya cara gitu. Ya, berarti dengan kondisi yang sekarang sedang dialami oleh guru-guru masih di angka 6, lah Bu Iin tadi menghendaki atau ingin sekali supaya bisa naik ya minimal di angka 8 begitu ya? Iya, Pak, di Iya. angka 8. Nah, sekarang kalau Bu Iin ingin mencapai angka 8, Pak Dar atau saya ingin tahu, ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Iin agar mencapai angka 8 tadi? Iya, yang pertama ini Pak, ngapunten meskipun saya guru masih di bawah teman-teman saya, ya saya ingin menjadi guru yang bisa membimbing siswa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik ya Pak. Karena pembiasaan baik itu penting banget Pak dalam membentuk karakter siswa. Dan kemudian guru piket menyambut anak ketika di pintu gerbang, berarti guru pikirnya tetap berangkat lebih awal seperti itu Pak, lebih awal, lebih pagi, kados niku Pak. Oh, Kayak jadi Bu Iin punya apa, punya rencana ya, rencana iya, supaya membangkitkan atau bareng-bareng ayo berkolaborasi dengan teman-teman supaya pembiasaan baik yang ada di sekolah Bu Iin itu bisa naik yang tadi di kisaran 6 menjadi mhm, 8 gitu ya. Nah, sekarang nggih, pertanyaan berikutnya atau saya ingin bertanya nih, apa nggih. yang sudah Bu Iin lakukan selama ini untuk melakukan perubahan itu?
yang Selama dilakukan Bu Iin, ya dengan mhm, apa yang dilakukan oleh Bu Iin ini untuk mencapai perubahan yang diharapkan atau yang diinginkan Bu Iin tadi? iya, Pak. Saya selama Bagaimana, Pak? ini caranya itu ya paling saya, menyampaikan unek-unek saya bercerita, sekelas Hmm, ya. sharing, bercerita, terus saya juga enggak diem aja, tapi saya tetap mengajak meskipun nanti ada, eee, apa ya, terdengar telinga yang nganga-nganga gitu ya, pasti itu ada, tapi ya tetaplah saya mengajak meskipun ya, yang namanya kita ingin memulai sikap yang positif, tapi ada juga yang pro dan kontra, tapi tetap saya ingin mengajak mereka, Pak, karena demi kebaikan bersama gitu, Pak. Iya, terus nih, Bu Iin tadi bilang kalau sering cerita dengan teman-teman, Nggih, atau mungkin ada cerita yang secara pribadi, artinya personal 2 orang, nggih, atau ada cerita yang mungkin hanya sekelompok gitu ya. Nah, biasanya kapan iya. ini kalau kalau Bu Indri cerita dengan teman-teman yang kaitan dengan masalah tersebut? Iya, Pak. Saya kan ngajar di kelas 1 ini, Pak. Kalau ngajar di kelas 1 ketemu guru semuanya full satu sekolahan, itu jarang banget, Pak. Topnya itu klubnya tuh jarang. Jadi saya paling ketemunya itu di jam-jam istirahat saja, Pak. Di jam-jam istirahat atau mungkin ketika sedang ada rapat sekolah itu kan baru ketemu bareng. Di jam istirahat itu aja pun sedikit ngudek-ngudek air, teh, nanti palingan sharing, mangkate mbok aja terlambat, melasna murid apa ora isin karo wali murid ning ngarepan, oh gurune langka kados niku. Oh, Ya berarti ya iya, selama ini berarti masih, nggih, bersifat, apa namanya, cerita-cerita dengan yang, mungkin dengan teman duduk di kantor atau iya, hanya dengan teman dekat gitu ya, Bu, ya. Nah, iya itu tadi Pak, tadi saya dengar kalau Bu Iin ada, apa, ada menyinggung masalah rapat sekolah ini, malah nggih, kayaknya itu bagus tuh, dilakukan di rapat sekolah. nggih, Nah, nggih Pak. Nanti itu ide Pak bagus Dar Bu Iin, iya, heeh, itu ide nggih. bagus yang, muncul dari Bu Iin. Nah, kira-kira Bu Iin mau mencobanya nggak kalau melaksanakannya di rapat sekolah ini? Iya, insya Allah nih Pak, saya akan mencoba melakukannya di rapat sekolah meskipun itu forumnya besar, tapi insya Allah akan saya sampaikan di rapat sekolah Pak, yang berkaitan Nah, tentang pembiasaan baik dengan pembentukan karakter siswa. Ini nanti saya akan sampaikan. Begitu Pak. terus, ini, melalui rapat sekolah berarti akan ada, pembicaraan rapat dengan kepala sekolah dan semua dewan guru ya, Bu, ya? Nggih. Iya. Nah, Bu Iin untuk, ini kira-kira yakin untuk bisa menyampaikan atau memberikan penguatan kepada teman-teman. Ini kira-kira yakin tidak ini, Bu Iin? Iya Pak, saya yakin. Saya Nah, yakin pasti. Saya hebat, yakin iya. Kak. Iya. Semoga Iya, bisa. harus harus yakin, betul, harus Siap, yakin, siap Pak betul. Komandan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, apa yang akan Bu Iin usulkan? Nah, ini kalau misalkan sudah dilaksanakan rapat sekolah, kemudian Bu Iin akan mengusulkan apa ini yang berkaitan dengan pembiasaan baik di sekolahnya Bu Iin? Iya Pak, mungkin saya akan mengusulkan ini yang pertama pokok permasalahannya menyampaikan keterkaitan antara pembiasaan baik di sekolah dengan pembentukan karakter siswa di sekolah, Pak. Ini yang perlu saya sampaikan di sini tentang kedisiplinan guru ya, Pak, untuk menghadapi murid-murid kados niku, Pak, ketika pagi hari utamanya. Berarti, lebih fokus kepada pembiasaan baik dan pembentukan karakter, Bu, ya? Ibu nanti akan Nggih, leres. menyampaikan itu. Ada lagi nggak selain dari pembiasaan baik dan pembentukan karakter yang Ibu nanti sampaikan? Iya, Pak. Setelah itu saya ingin memaparkan tentang kebiasaan dan karakter siswa saya yang akan mengusulkan kepada sekolah, Pak. Menjadikan pembiasaan baik adalah program yang harus dijalankan setiap harinya oleh para guru SD di sekolah kita. Jadinya itu saya ingin memaparkan tentang pembiasaan karakter di sekolah kita gitu, Pak. Dan itu harus dilaksanakan, pinginnya kayak kados niku.
Oh, luar biasa ini Bu Iin, Ya, ya Allah, semangat ya. Nah, aduh, nggih, iya, Pak, luar siap. biasa Pak, luar biasa. Nah, dari mana nih? Bu Iin Nggih, tadi kan ingin menyampaikan pembiasaan baik, pembentukan karakter, kira-kira Bu Iin bisa mendapatkan materinya itu dari mana? Nah, materi iya, yang akan Pak. disampaikan itu, nggih. Ya, kebetulan ini kan saya sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, Pak. Nah, di Mhm. situ itu ada modul, Pak, yang membahas tentang budaya positif. Nah, kebetulan pengen saya dulit sedikit di situ, Pak. Nah, dulit sedikit. Nah, saya akan mengambil materi dari situ, Pak, untuk saya sampaikan ketika nanti di rapat sekolah. Aduh, sedikit, Wah, Pak. iya, saya acungi luar biasa lagi nih Bu Iin. Ini mau mendulit sedikit dari materi yang di modul guru penggerak ya, tapi Nggih. nanti saya yakin efeknya atau akan menjadikan perubahan yang besar ini kalau walaupun sedikit ya, Nggih. tetap harus dijalankan. Nah, Matur terus nuwun nggih, Pak. kapan ini Bu Iin? Kapan Bu Iin ini akan menyiapkan materinya? Kira-kira Iya. kapan ini? Heeh, materinya nanti akan saya siapkan sesegera mungkin, Pak. Misalkan besok Mmm, rapat, ya nanti iya. malam saya siapkan materinya. Saya tak buka-buka modul lagi biar jadi nanti saya itu, pada saat membahasnya itu sudah keluar dari modul tersebut, maksudnya nglothok ya, Pak, bahasane wong Pemalang kados niku, Pak. Iya iya iya. Betul sekali, ini Bu Iin Nggih, bersemangat sekali ya. Ini nanti berarti kalau misalkan besok rapat, saya harus menyiapkan malam ini atau sebelumnya juga lebih baik. Jadi nggih, sebelum menyampaikan kepada teman-teman, Bu Iin sudah punya menguasai materi sehingga nanti saat disampaikan teman-teman menjadi sadar dan pentingnya tadi amin. pembiasaan baik. Nah, Nggih, dari percakapan kita ini walaupun singkat gitu ya, nggih, ini Pak. apa yang Bu Iin dapatkan? Jadi Bu Iya, Iin itu Pak. mendapatkan apa nih dari percakapan ini? Iya, dari percakapan singkat saya sama Pak Dar, ini adalah coach suhu ini kalau Sudah saya bilang Pak Dar, bahasa Inggrisnya bukan kesleo dadosnya kula mboten saya ke bahasa Inggris. Dari percakapan ini saya ingin memulai Pak, mendapatkan ide-ide banyak ini dari Pak Dar untuk dapat memotivasi rekan-rekan dan menjadikan program pembiasaan baik yang saya akan kolaborasikan dengan rekan-rekan saya dan akan mengusulkan tentang pembiasaan baik ini pada rapat sekolah, Pak. Dan akan saya paparkan segamblang-gamblangnya, efeknya, nanti manfaatnya untuk anak, untuk kita, dan akan menuju siswa berkarakter melalui budaya positif yang saya dapatkan dari belajar di modul pendidikan guru penggerak yang saya rangkum dan akan saya sampaikan ini Pak tentunya di rapat sekolah. Kados niku. Wah, mantap sekali ini Bu Iin, ya Matur nuwun Allah. Pak, Ini sapa ini disanjung terus. guru-guru hebat ini ya, yang ikut Nggih, ikut pendidikan guru penggerak, terus sudah tergerak hatinya, kemudian mulai bergerak dan ini akan menggerakkan menggerakkan. teman-teman di sekolah, ini luar Tadi sesuai biasa. dengan itunya Tetap penggerak semangat. ya Pak. Iya, tetap semangat Semangat. ya Bu Iin ya. Iya Nah, Pak. sekarang mengingat pentingnya pembiasaan baik ini, saya yakin ya, karena ini Nggih, untuk, demi sekolah Bu Iin, saya yakin program yang Bu Iin rencanakan atau yang sudah disiapkan itu pasti akan disetujui oleh kepala sekolah. Karena nggih, semuanya akan menjadikan sekolah kita atau sekolah Bu Iin itu murid-muridnya itu mempunyai kedisiplinan, kemudian juga guru-gurunya juga tetap disiplin, tidak membiarkan anak ya, nggih, sehingga saya yakin program ini akan disetujui oleh kepala sekolah. Ini Bu Iin hebat. nggih Pak. Semangat terus Amin. jangan kendor Nggih. ya. Nggih, amin, ya Allah Pak, matur nuwun nggih, kagem semangatnya, support, masukannya, waktunya Pak, sudah memberikan pengarahan untuk saya yang masih senior ini Pak Dar harus belajar sama Pak Dar lebih banyak lagi. Matur nuwun sangat nggih Pak.
Terima Nggih, kasih sami-sami Bu sekali. Iin, iya, Aduh, sukses sama-sama. Pak, sukses Amin, sukses sukses selalu, jangan kula, ya, amin. amin, ya, jangan kendor, Semangat, tetap nggih. semangat, iya. Oke, matur nuwun ya Bu Iin ya, Terus iya. Oke, mari. Monggo Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dar. Iya, selamat Bagaimana siang Bu. kabarnya, Pak Dar? Alhamdulillah saya sehat selalu Bu. Bu Nur ada waktu? Ini saya mau Ada, Pak. mencoba ngobrol. Iya, saya pengen ngobrol sama Bu Nur sebentar. Boleh Bu ya? Bisa? Oh, bisa dengan senang hati, Pak. Apa kira-kira yang ingin Pak Dar omongin pagi ini dengan saya, Pak Dar? Jadi begini Bu, saya masih galau, bingung ini. Ini saya kan salah satu pemateri nih di kegiatan KKG ya. Nah, saya masih bingung nih, materi yang nanti saya sampaikan apa ya Bu di kegiatan KKG yang akan dilaksanakan nanti ini ke depan, gimana Bu? Oh, jadi masalah KKG ya, Pak? Iya. Nah, pada Pak Dari ini ingin dapat apa dari pembicaraan kita pagi ini? Nah, tadi kan saya saya masih mengalami kebingungan nih Bu. Saya ingin mendapatkan solusi nih dari masalah saya Bu. Iya. Oh, gitu ya. Selain itu, apakah ada hal lain lagi, Pak Dar? Kayaknya sih hanya itu saja Bu. Kira-kira ini materi apa ya Bu ya yang nanti saya akan sampaikan kaitannya ini kepada rekan-rekan ya KKG yang bagus kira-kira dan mengena apa kira-kira ya Bu ya? Materi seperti apa yang menurut Pak Dar itu yang paling pas yang akan disampaikan pada KKG? Kira-kira materi Ya, apa, Pak? materi apa ya Bu ya? Oh ya, kayaknya materi ini yang ada di modul pendidikan guru penggerak ini. Sepertinya sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan besok ini. Iya, saya ingat. Oh ya, apa itu tadi modul di guru penggerak Bu. Program guru penggerak. Oh, Mm. bagus itu Pak. Jadi Pak Dar itu mau mengambil materi dari program guru penggerak untuk nanti peserta KKG ya Pak. Nah, sekarang coba Pak Dar buka-buka lagi dan baca-baca lagi modul penggerak itu. Dan mungkin nanti di dalam modul tersebut itu Pak Dar bisa mendapatkan jawaban dari kebingungan Pak Dar ini. Gimana Pak? Oh iya, iya. Iya, betul 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 sekali Bu. Iya, di dalam modul guru penggerak ini banyak sekali materi yang bagus-bagus Bu ya. Ya nanti saya akan coba buka-buka lagi buku-buku apa modul buku pendidikan guru penggerak ini. Dari Pak Dar yang sudah dipelajari itu materi apa Pak contohnya Pak? Materi apa saja contohnya? Iya, saya masih ingat Bu. Saya masih ingat pada modul 1.1 ya. Pada modul 1.1 itu ada materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro Bu. Saya masih ingat sekali. Saya rasa itu materi yang pas sekali Bu dalam rangka ini kan mau tahun ajaran baru ya. Terus kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka semuanya. Nah, ini lebih semuanya nanti lebih cocok untuk mengawali tahun ajaran baru. Saya akan mengambil materi di pendidikan guru penggerak itu materi modul 1.1 Bu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bagus sekali Itu. Pak Dar. Terus kenapa kira-kira Pak Dar itu ingin mengambil materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menurut Pak Dar itu pas? Kenapa Pak Dar? Coba. Ya, ya ini karena sekarang ini di kurikulum merdeka ini sangat sekali bahwa pembelajaran itu kan banyak artinya tertumpu kepada anak, artinya tertuju pada anak, aktivitasnya pada anak. Sehingga ada kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di situ saya masih ingat
bahwa seorang pendidik itu hanya menuntun Bu, menuntun anak supaya menjadi siswa yang merdeka, dan ini saya masih ingat. Jadi itu mungkin yang pas Bu untuk mengawali tahun ajaran baru dengan kurikulum merdeka. Wah, luar biasa sekali Pak Dar. Dan kira-kira untuk merealisasikannya itu untuk menjadi bahan presentasi, apa yang kira-kira akan Pak Dar lakukan? Saya akan membuka LMS tentu saja. Saya buka-buka kembali modul-modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian saya akan merangkumnya, Bu. Ini mungkin langkah saya seperti itu, rencana saya membuka kembali, membaca kembali, dan merangkumnya, Bu. Nggih. Sudah bagus sekali Pak Dar. Kira-kira apakah ada hal lain yang bisa dilakukan lagi Pak selain merangkum itu? Ya, yang jelas pasti ada. Saya punya rencana lagi, wong ini kan kalau berupa rangkuman, saya bingung cara menyampaikannya kepada peserta. Nah, ya setelah saya rangkum, nanti saya akan mencoba akan mempelajari apa itu namanya, dibuatkan Canva Bu untuk presentasi. Nah, saya kan akan memasukkan rangkuman-rangkuman tadi ke dalam Canva sehingga nanti saat menyampaikan lebih mudah Bu. Iya. Wah, luar biasa sekali Pak Dar idenya. Bagus sekali Pak itu. Sudah tepat menurut saya. Jadi di sini Pak Dar itu sekaligus bisa mengenalkan kepada rekan-rekan Pak Dar ya untuk presentasi, bahwa untuk presentasi itu tidak hanya menggunakan aplikasi PowerPoint, tapi Pak Dar juga bisa menggunakan Canva ya Pak, dengan Iya, betul aplikasi Bu. Canva ya. Betul, karena saya lihat memang dari dulu banyak guru-guru hanya menggunakan PowerPoint untuk membuat presentasi Bu. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak, kemudian belajar Canva, ternyata di Canva ini lebih bagus dan lebih praktis. Nah ini nanti biar sekaligus lah Bu, biar sekaligus saya memperkenalkan kepada teman-teman peserta KGG untuk mengenalkan Canva Bu ya. Iya, bagus sekali Pak Dar. Apakah Pak Dar itu sudah menguasai mengenai Canva ini Pak untuk presentasi nanti? Insya Allah Bu, insya Allah saya sudah bisa, sudah menguasai, karena di dalam program pendidikan guru penggerak kan banyak sekali materi-materi atau kita membuat presentasi dengan menggunakan Canva. Nah, karena sudah terbiasa dilakukan, maka saya sudah terbiasa dengan Canva, kan menjadi bisa Bu, karena sudah terbiasa akhirnya menjadi bisa, itu jadinya itu yang akan saya kembangkan Bu. Iya. Luar biasa sekali Pak Dar tentang ide untuk melakukan presentasi melalui Canva tersebut. Terus kira-kira Pak Dar itu kapan ya akan memulai membuat materi-materi yang akan dipresentasikan untuk KKG itu melalui Canva tersebut? Ya, yang jelas nanti saat akan ada KKG atau seminggu atau 3 hari sebelumnya, nanti saya akan membuat presentasi dengan Canva. Tapi yang pertama kan saya rangkum dulu nih Bu materi-materinya, kemudian setelah itu saya jadikan presentasi, dibuat di Canva, sehingga saat nanti penyampaian materi lebih mudah Bu. Iya. Iya, betul sekali Pak Dar. Bagus sekali untuk ide-ide dan materi. Jadi materi-materi yang Pak Dar dapat dari program guru penggerak itu sekalian bisa Pak Dar ajarkan kepada rekan-rekan sejawat ya Pak. Semangat Siap, ya Pak siap. Dar. Semangat Semangat sekali selalu Bu. untuk Iya Bu. menebar Iya. kebaikan kepada rekan-rekan Pak. Iya, terima kasih sekali Bu atas supportnya dan dukungannya Bu. Nah, ini sangat memotivasi saya agar saya lebih punya kreativitas dan ingin mengembangkan potensi diri juga Bu. Iya, terima kasih Bu ya Bu Nur. Iya, sudah bagus sekali. Gini Pak, saya mau tanya, jadi supaya Pak Dar itu bisa saling sharing
dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat pada kegiatan KKG nanti, siapa yang akan bertanggung jawab Pak dalam perencanaan Pak Dar ini pada saat KKG nanti? Bu Bu Nur mungkin bisa membantu saya Bu dalam apa namanya mempertanggungjawabkan pembuatan materi ini. Artinya saya ada yang dijadikan sumber untuk dasar. Oh iya ini saya ilmunya atau saya mendapatkan dorongan dari Bu Nur, kira-kira bisa untuk membantu saya Bu. Oh, apa ya Pak yang bisa saya bantu dalam hal ini? Kira-kira apa ya? Ya gini Bu, misalnya nanti setelah saya membuat presentasi dengan Canva, nanti saya bisa kirimkan linknya, nanti biar Bu Nur mengoreksi Bu, kira-kira mana yang bagus, yang kurang ya ditambahi, yang masih salah ya diperbaiki. Ya ini yang mungkin saya harapkan dari Bu Nur. Bisa Bu G? Oh, ya baik. Insya Allah saya bisa Pak Dar. Ya. Nah, ya terima Nanti kasih saya loh Bu bantu. Nur. Ya terima kasih ini atas kesediaannya. Sama-sama Pak Dar. Ngomong-ngomong dari percakapan kita yang sebentar ini ya Pak, yang barusan Ya. kita bahas ini, kira-kira apa yang Pak Dari dapatkan dari percakapan kita pagi ini Pak? Nah, sekarang saya tidak bingung lagi Bu. Ya dari percakapan ini, dari pembicaraan ini, saya sudah menemukan solusi dan melalui bantuan Bu Nur ini untuk menyajikan materi di KKG nanti dengan dengan Canva, dan tentu saja saya mengambil materi-materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bu. Nah, nanti akan saya paparkan melalui Canva, tapi sebelumnya saya juga perlu pendapat dan koreksi dari Bu Iin atas persetujuan atau koreksi dari Bu Nur maksudnya. Ini materi-materi yang akan saya buat nanti Bu. Iya. Betul Pak, bagus sekali. Insya Allah Pak Dar, saya siap untuk berkolaborasi dengan Pak Dari tentang materi filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak, yang akan Pak Dari buat. Tetap semangat selalu Pak Dar dalam menyampaikan praktik baik terhadap rekan-rekan. Semoga kegiatan Pak Dar KKG nanti bisa berjalan lancar ya Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Nur ya sudah membantu saya untuk menemukan solusi. Tadinya saya bingung, galau dan yang lain. Ketemu Bu Nur, alhamdulillah ini bisa teratasi permasalahannya dan saya sekarang sudah tidak bingung lagi, Bu. Iya. Sama-sama ya Bu Sama-sama, Nur. sama-sama Iya. Pak Dar. Terima kasih ya Saya Bu juga Nur. senang Ya. sekali bisa membantu Pak Dar. Sukses selalu Pak. Oke, sami-sami, matur nuwun. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Berhenti merekam.